Ibu Fitri, terima kasih sudah berkenan hadir di Cyber Security Meetup Kementerian Keuangan. Hai Mas Erik, terima kasih sudah berkenan hadir di Cyber Security Meetup Kementerian Keuangan. Mungkin ini susah dipercaya, tapi sebenarnya aku tuh seorang introvert. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ini jam 5 dan aku baru selesai sholat subuh. Sekarang tuh waktu sholatnya maju banget teman-teman. Jadi subuh aja mulainya jam 4.18 apa ya? Jadi ini adalah tanggal 11 Oktober 2023 dan aku sudah rencanain dari agak lama kalau hari ini aku pengen nge-vlog gitu teman-teman, karena ini adalah hari yang spesial. Oh my god, temen aku jam segini udah ada yang masak, rajin banget ya. Sorry kalau suara background orang yang goreng masuk ke rekaman ini, gak apa-apa ya teman-teman. Hari ini adalah hari yang lumayan aku tunggu-tunggu karena selama sebulan terakhir aku tuh mempersiapkan acara namanya Cyber Security Meetup Kementerian Keuangan 2023, dan acara ini tuh insya Allah di akhirnya nanti akan ada inisiasi pembentukan komunitas keamanan siber Kementerian Keuangan. Dan yang bikin aku semangat adalah ini berkaca dari komunitas data analytics Kementerian Keuangan atau MOFDA yang aku jadi salah satu foundernya. Itu jalur komunitas adalah salah satu jalur yang sangat efektif untuk pengembangan talenta, terus pengembangan keahlian. Jadi aku pikir di era dimana pengamanan informasi itu makin penting, ya jalur komunitas ini jalur yang saya rasa adalah jalur yang positif ya untuk bisa berkontribusi lah dalam mengembangkan talenta, mengembangkan skill mereka, khususnya karena di Kementerian Keuangan tuh kita punya data yang rahasia, data yang sensitif, data yang kritikal, itu data keuangan negara. Jadi semoga acaranya lancar dan semoga juga nanti pembentukan komunitasnya juga lancar. Aku senang banget hari ini bisa insya Allah ketemu sama 3 narasumber. Ada Bu Sri Safitri, ada Mas Erik. Nanti aku akan coba untuk wawancara mereka bertiga ya. Terus ada juga Mas Digit. Oke teman-teman, dan aku mau cerita. Aduh, mata aku tuh kelihatan kayak baru bangun tidur rumah ya. Dan aku akan cerita apa sih yang biasanya aku lakuin kalau aku lagi ada di hari yang menurut aku cukup spesial. Jadi yang biasanya aku lakuin adalah maskeran. Dan ini gak ada hubungannya langsung, tapi aku tuh senang aja gitu kalau hari itu tuh aku terlihat fresh, terlihat bersih gitu. Jadi gak tau itu ningkatin mood, dan ya kenapa gak dilakuin nih kalau itu ningkatin mood. So ya, untuk hari ini aku akan pakai maskara, tapi muka aku bakal celemongan ya nanti kalau aku maskeran. Oke, dan kebiasaan kedua yang juga aku lakuin kalau aku lagi di hari yang menurut aku penting adalah aku tuh minum vitamin. Jadi ada satu vitamin yang aku suka banget. Sebentar, aduh tangan aku celemongan. Maskeranya belum selesai, tapi aku pengen ceritain dulu ini. Jadi aku minum vitamin ini teman-teman. Aku gak tahu ini ada di Indonesia atau enggak. Jadi aku dulu belinya waktu aku sekolah di Australia. Kita cek ya, ada nggak sih teman-teman? Sebentar ya. Ada ternyata teman-teman. Nih. Wow, tapi harganya lumayan mahal ya kalau di sini. Kita cek ya. Kalau aku nggak ingat harganya. Dulu tuh aku belinya di Chemist Warehouse. Jadi itu kayak semacam tempat buat beli obat, make up, skincare. Ya, kalau di Chemist harganya segini teman-teman. Ini $19 Australia. Ya kurang lebih sekitar 190.000. Lumayan ya selisih harganya. Dan yang bikin iri adalah nominal $19 itu nominal yang sangat kecil teman-teman. Jadi di sana UMR-nya itu adalah $23 per jam. Dan bayangin kamu kerja sejam aja itu masih sisa buat beli ini. Di sini harganya 330. Aduh, kalau di Indonesia saya nggak kepikiran beli sih. Memang itu tuh kayak apa ya, merawat diri dengan baik, membeli suplemen kesehatan gitu tuh di sana adalah hal yang lumrah banget karena rasanya tuh murah-murah aja gitu. Dan ini kan bisa dipakai, dia 100 kapsul ya, jadi kayak minumnya tuh jarang banget juga, jadi bisa dipakai untuk 2 tahun misalnya. Itu kan jadi investasi yang murah banget ya untuk kesehatan gitu. Oke, aku udah selesai sekarang, jadi sambil nunggu ini kering aku mau edit video seperti biasa. Let's go. Oke teman-teman, karena ini udah jam 6, aku mau siap-siap, aku mau mandi, terus siap-siap berangkat ke kantor karena hari ini aku pengen berangkat cepat supaya bisa melakukan file checking persiapan acaranya. So, mari kita siap-siap. Oh iya lupa, sebelum mandi aku mau cerita. Jadi, kenapa aku tuh suka vitamin ini yang tadi aku ceritain teman-teman. Jadi dia ada 26 kandungan
yang dibutuhkan oleh perempuan dalam satu hari. Jadi kayak aku tuh nggak perlu lagi mikirin, oh aku harus minum vitamin C, aku harus minum kalsium. Semua asupan yang dibutuhin sama perempuan itu tuh sudah tercukupi dalam satu tablet ini gitu aja. Yang bikin aku senang tuh kayak ringkas aja gitu. Itu bener-bener untuk semua kebutuhan sebagai seorang perempuan. By the way, ini gak ada sponsor ya teman-teman, siapa juga gitu yang mau sponsorin saya. Jadi yang pengen aku encourage adalah mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh badan dalam satu hari. Jadi I encourage you untuk makan sayur, makan buah gitu ya. Gak perlu minum vitamin juga, it's okay. Aku juga di hari-hari umum biasanya lebih ya udah ngatur aja makannya supaya semua nutrisi itu terpenuhi. Oke teman-teman, akhirnya aku mau mandi. Aduh, aku masih berantakan banget ya Allah. Yaitu tidak speech yang akan disampaikan oleh auditor marketing bagian top itu buku yang akan bicara mengenai transformasi digital di tengah ancaman perang cyber. Jadi sudah sangat erat dengan kegiatan transformasi dan kegiatan transformasi kita. Teman-teman, ini adalah Pak Tri. Boleh ya saya sedikit cerita tentang beliau? Beliau ini adalah satu dari 2 pimpinan Audit TI. Dan pendekatan beliau sebagai seorang leader adalah kepemimpinan yang humanis. Sebaik itu Pak Tri, ada satu kejadian di mana saya mau mempresentasikan paper saya di Malaysia dan diam-diam Pak Tri dan Pak Widodo, 2 mentor saya ini, mentransfer uang yang memenuhi semua kebutuhan saya selama konferensi itu. Menangis karena sebaik itu dan sejauh itu berusaha mendukung agar stafnya bisa berkembang. Jadi Pak Tri, doa saya adalah semoga Bapak sehat selalu dan dimudahkan jalannya untuk menjadi inspektur. Amin. Meskipun Bapak nggak berambisi, tapi saya semangat untuk mendukung Pak. You deserve it. Dalam pertemuan singkat moderator kita pada pagi hari ini dan apabila Mas Agung sudah siap, kami bersilakan langsung membuat win-win jalannya sendiri pada pagi hari ini. Silakan. Saya juga senang banget karena bisa mendorong 3 sahabat saya yang sebenarnya pemalu dan pendiam untuk berani jadi moderator, yaitu Mas Agung, Mas Herfian, dan Kang Adi. Seperti bagaimana saya mendapatkan begitu banyak dukungan dan bantuan dari tim Audit TI, saya juga ingin memberikan sedikit bantuan untuk tim Audit TI. Salah satunya dengan membuat orang-orang yang layak bersinar untuk berada di bawah lampu sorot juga. Pemimpin ini teman-teman yang ada di sini, teman-teman Kemenko di sini kelak menjadi pemimpin, sekarang sudah menjadi pemimpin, gitu kan ya. Nah tentunya ada peran dari pemimpin di dalam era transformasi digital. Pemimpin mengambil peran yang sangat penting dalam suksesnya transformasi digital. Ya ampun Bu Fitri, secantik itu, sebaik itu, sehumble itu, sepinter itu. Ini idola baru saya di dunia transformasi digital. Ibu, love you. Mohon untuk panitia, wanita dokumentasikan momen penyerahan tanah. Ibu Fitri, terima kasih sudah berkenan hadir di Cyber Security Meetup Kementerian Keuangan. Ibu, apakah yang bisa Ibu sampaikan terkait acara ini? Acara Cyber Security Meetup ini merupakan suatu hal yang sangat bagus di era transformasi digital ini, membuka awareness terhadap seluruh bidang IT yang ada di Kemenkeu maupun juga untuk yang lainnya terkait pentingnya akan cyber security dan juga perlindungan data pribadi yang tentunya juga dalam rangka mempersiapkan penerapan dari implementasi Undang-Undang PDP. Semoga sharingnya hari ini bermanfaat dan membawa barokah buat kita semua. Terima kasih Ibu. Hai Mas Erik, terima kasih sudah berkenan hadir di Cyber Security Meetup Kementerian Keuangan. Mas Erik, boleh diceritakan nggak apa sih overview dari materi yang akan Mas Erik sampaikan? Oke, makasih. Untuk materinya, karena memang terkait sama cyber security awareness yang dimandatkan oleh Kemenkeu, saya capture untuk dua istilah, lebih ke landscape, trennya saat ini seperti apa gitu ya. Sama satu lagi lebih ke capture how to-nya gitu, practical way untuk kita bisa menerapkan cyber security awareness yang lebih efektif gitu di organisasi. Oke. Siap. Terima kasih Mas Erik, semoga sukses acaranya hari ini. Angka-angkanya juga luar biasa, harus lebih ya. Bahkan untuk mobile, untuk internet. Setelah sesi Bu Fitri, ada sesi Mas Erik yang materinya juga menarik banget.
Wah, terima kasih banyak ya Mas Erik. Ini sahabat saya yang suka hahaha, tapi kalau udah di panggung ternyata serius banget. Good job. Selanjutnya untuk pemaparan kami alokasikan waktu sebanyak 55 menit Mas. Kemudian nanti setelah sesi pemaparan kami akan memberikan kesempatan kepada peserta yang ada di ruangan untuk memberikan pertanyaan. Terus pembicara terakhir Mas Digit, materinya bagus banget. Ini benar-benar materi yang bermanfaat sih untuk didengarkan oleh para praktisi keamanan siber. Jadi terima kasih banget Mas Digit. Sayangnya cuma satu, saya nggak sempat ngewawancarai karena emang udah buru-buru. Sesi selanjutnya adalah sesi pembentukan komunitas. Semoga lain waktu aku bisa ngewawancarai Mas Digit ya. Hai teman-teman, sorry aku tuh sebenarnya hari ini rencana mau vlog, tapi karena benar-benar banyak banget yang diurusin untuk memastikan acaranya berjalan dengan lancar, jadi aku baru bisa merekam akhirnya sekarang setelah selesai acaranya, alhamdulillah. Dan aku senang banget sih, by the way, aku jadi teringat perjalanan dulu bareng-bareng menginisiasi komunitas data analytics kementerian keuangan, dan itu ya alhamdulillah berjalan lancar. Terus juga pengembangan data analytics jadi pesat banget di kementerian ini, dan semoga nanti juga perkembangan dari komunitas cyber security ini bakalan bagus juga itu ke depannya, supaya bisa bareng-bareng kita belajar tentang gimana sih menjaga keamanan informasi, gimana sih kita menjaga data organisasi. Jadi besar banget harapan saya, semoga ini bisa bermanfaat. Aku senang banget juga, ternyata pendaftar acaranya tuh hampir 500. Jadi saat puncaknya yang datang online tuh 350 orang dan yang offline 130. Jadi ya benar sekitar hampir 500 orang yang gabung ke acaranya. So I'm truly thankful. Aku juga mau makasih banyak buat Bu Sri Safitri. Saya menemukan idola baru di dunia digital transformation. Terus makasih juga buat Mas Erik dan Aisaka Indonesia. Tadi sempat bahas, kok kamu gak join Aisaka Indonesia sih sebagai pengurus? Udah tahu ya jawabannya kenapa. Oke, dan terakhir juga Mas Digit, materinya seru banget, oke banget. Aku senang banget sih sesinya. Insya Allah bermanfaat buat pendengar. Tadi juga aku barusan selesai baca form evaluasinya, dan alhamdulillah responnya tuh positif banget dan mengapresiasi acara ini. Dan rasanya ini momentum yang tepat banget lah untuk bahas tentang keamanan informasi, karena serangan siber semakin marak dan tentu makin penting bagi individual maupun organisasi untuk menjaga datanya baik-baik. Jadi ini jam 4 sore dan aku masih ada agenda rapat abis ini. Sejujurnya tuh teman-teman, mungkin ini susah dipercaya, tapi sebenarnya aku tuh seorang introvert. Jadi kalau aku abis menyelenggarakan acara dan aku tuh kayak bertemu banyak orang, aku tuh drained, capek banget itu loh, kayak udah terkuras social battery-nya. Jadi aku udah gak punya baterai untuk berfungsi dengan baik sebenarnya. Jadi biasanya kalau aku abis selesai acara tuh aku minggir, menepi, gak ketemu orang dulu. Ini kayak sekarang nih aku masuk ruang rapat dan aku gak ketemu orang dulu karena kayak aku butuh mengkalibrasi lagi, butuh nge-charge sebentar sebelum nanti aku ketemu orang-orang lagi di rapat. Life of an introverted person. Aku tuh ya setiap kali aku bilang aku introvert, pasti dibilang kayak, kamu lagi berpura-pura jadi introvert ya biar kelihatan humble. But no. Actually, aku tuh dulu ya teman-teman, sampai aku SMA, aku tuh gak berani sama sekali ngomong di depan umum. Aku tuh selalu pengen fit into background gitu. Aku tuh selalu pengen gak kelihatan sama sekali kalau bisa gitu. Cuman akhirnya perubahan yang drastis itu terjadi saat aku kuliah, dan aku nyadar bahwa gak bisa aku kayak gini terus. Ada banyak kesempatan yang seolah-olah dunia berikan tuh untuk orang-orang extrovert gitu. Jadi ya aku berusaha bukan mengubah personality sih, tapi lebih ke kayak gimana aku harus lebih berani, aku harus mau ngambil kesempatan, aku harus berani ngambil resiko. Tapi ya di satu sisi juga aku belajar untuk menghadapi tantangan-tantangannya, termasuk kayak gini. Kalau habis acara atau habis ketemu orang, aku tuh kayak kecapean banget. Terus terang aku capek banget teman-teman. Aku bahkan tuh kayak gak mau ngomong di depan kamera sebenarnya, cuman karena I promise myself kalau ini adalah momen yang cukup bersejarah dalam hidup aku hari ini, jadi aku harus mendokumentasikan ini. Pasti muka aku kelihatan kayak capek banget ya. Ya seperti itulah teman-teman. Oke, kita ikutin acara aku selanjutnya. Di sini aku mau ada rapat.
aku kayak kelihatan capek banget gitu ya. Secapek itu aku ketemu orang. Tapi kalau orang masih nggak percaya aku introvert tuh kayak why? Teman-teman, ini udah setengah 6 dan akhirnya aku bisa pulang. Alhamdulillah, aku tuh bener-bener butuh banget istirahat soalnya. Bye-bye. Oke teman-teman, aku udah sampai rumah dan sekarang aku mau buka paket ini. Sekarang kita unboxing. Sekarang aku mau cerita. Sepatu yang pertama ini kayak udah lumayan lama aku pengen beli. Akhirnya beli Skechers Delights. Dan yang kedua adalah New Balance. Tada! Match ya sama bajunya. Jadi sejak aku balik dari Australia aku tuh belum pernah beli sepatu yang proper buat kerja. Jadi ini kayak semacam ayolah Iim, kamu tuh udah kerja keras, masa kamu gak mau menghormati diri kamu sendiri, usaha keras kamu dengan memakai sesuatu yang nyaman.